Halo semuanya, saya Ricci. Saya Muhammad Sultan Gunastiar. Kami akan melakukan wawancara terhadap pembeli dan pedagang di Pasar Soponyono. Selamat siang. Sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Surabaya ingin interview Bapak sebagai pembeli. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Modi. Modi. Oh, di sini sudah sering belanja emang ya? Ya, kebutuhan sehari-hari. Oke. Nah, sebelumnya kan kita ini sudah ngamati pasar. Terus kita tuh menemui ada beberapa permasalahan. Nah, untuk mengatasi masalah itu, kita tuh berencana membuat aplikasi gitu. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan pertama, pernah nggak sih ada kendala selama berbelanja gitu di pasar? Kendalanya kendala apa nih? Mungkin transaksinya kebanyakan cuma bisa tunai gitu. Pernah nggak sih gitu? Oh ya, duit, gitu. ya biasa susah cari kembali. Ya, kadang-kala ada karena kita kan kalau main cash and carry kan kadang-kadang ada kendala ya, pedagang yang nggak ada kembali, kita harus cari uang pas. Ada kendala. Oke. Nah itu sesuai sama permasalahan kita yang pertama tadi. Nah, Bapak nih pernah nggak sih pakai transaksi non tunai di aplikasi kayak Shopee, Tokopedia, Lazada gitu? Pernah nggak menggunakan non tunai gitu? Pernah. Tapi kan kalau di pasar nggak bisa dia pakai jurus pakai apa, karena kan mereka Ya. kan rata-rata kalau di pasar dasar ini kan pasar tradisional taunya cash and carry. Tunai, oke. Nah, bisa nggak ceritakan sedikit pengalaman Bapak saat menggunakan metode pembayaran non tunai di aplikasi tadi? Kalau untuk penggunaan di aplikasi non tunai sih kelihatannya lebih praktis ya. Cuman ya kita harus siapin dananya yang di aplikasi tersebut. Terus ada Kita tinggal saldonya. barcode, tinggal kita scan aja, sudah terpotong. Sebenarnya lebih praktis ya. Jadi kesimpulannya non tunai itu membantu ya Pak buat Bapak? Sangat membantu. Tapi ya ada negatifnya juga. Yaitu kalau menurut saya tadi pertanyaan dari kamu bahwa oh ini praktis gak? Praktis. Praktis, oke. Oke, masalah selanjutnya tuh biasanya kalau di pasar tuh setelah kita membeli mungkin kita ada keluhan gitu, misalnya produknya kurang segar atau kurang apa gitu. Nah, selama ini kan belum ada yang nampung pendapat pembeli itu. Jadi nanti di aplikasi kami itu ada fitur rating gitu, bisa ngasih bintang 1, bintang 5 gitu. Oh ini masalah produk ya? Produk. Jadi di aplikasi You bahwa produk ini di toko ini produk A, kesegarannya gimana atau Ya, ratingnya bisa gimana? ngasih kayak bintang 1, Oh bintang 5 iya, gitu. I see. Pernah pakai nggak di aplikasi Tokopedia, Shopee, Lazada gitu, pernah ngasih rating gitu nggak? Nah, Pernah. saya akan ratingin kalau bintangnya di bawah 3, andai kata pengirimannya terlalu lama, kemudian chatnya terlalu Lama dibalas. tidak dibalas, nah itu bikin kita naik darah itu. Biasanya Oke. kita kasih rating jelek. Menurut Bapak adanya fitur rating ini membantu nggak sih? Oh sangat membantu karena sekarang ini juga kalau kita mau mendeteksi suatu toko dia qualified atau tidak, indikasinya dari rating itu. Oke. Jadi sebelum kita belanja ke toko A misalnya, toko A itu akan kita lihat ratingnya dulu. Oh kalau kebanyakan ratingnya di bawah 3 ya kita Ragu harus gitu ya. hati-hati belanja di toko ini karena toko ini something wrong, entah pelayanan, entah pengiriman dan sebagainya. Karena rating itu sangat memegang peranan di zaman era sekarang. Kalau selama Bapak pakai itu ada kendalanya nggak? Kalau pas lagi ngasih rating gitu? Maksudnya kendala apa nih? Kendala mungkin ratingnya mungkin palsu gitu mungkin atau gimana gitu? Pernah nggak? Maksudnya dari masyarakat yang memberikan rating palsu. Tapi saya rasa zaman sekarang ini tuh sudah tidak ada yang Percaya kayak ya? gitu ya. Karena kekecewaan seseorang itu kita feedback ke kita sendiri. Kalau kita di layanan dan pelayanan kurang baik, otomatis kita kasih dia rating yang kecil. Rendah. Berarti otomatis rata-rata yang memberikan rating kecil itu bukan karena sentimen pribadi, karena kemungkinan besar pelayanannya yang kurang baik. Oke. Masalah selanjutnya yang kami temukan di pasar tuh kan ada banyak pedagang. Nah, misalnya kita nih sebagai orang yang jarang ke pasar gitu, kadang sering susah nemuin barang atau pedagang yang kita mau. Pernah nggak ngalamin hal yang sama? Pernah ya? Kecuali kalau kita tiap hari berkecimpung di dalam pasar itu, Udah kita hafal. tahu oh lokasi stand ini yang jual ini, stand ini jual ini. Contoh ya kalau di stand kayak di Sopoyono, nah yang jual kembang 7 rupa buat nyekar aja cuma satu toko, satu stand.
Kalau kita nggak tahu, muter ngumek-ngumek ya nggak ketemu karena ternyata Ya, ada di cuma dalam satu nyelempit doang. dia. Oke. Nah, jadi kan nanti di aplikasi kami itu ada fitur denah pasar ini Wah, yang itu bisa bagus sekali, mempermudah kan. sangat membantu ya. Jadi pendapat Bapak tuh tadi membantu gitu ya? Sangat membantu karena kan kita kalau mau ke suatu tempat jadi kan kita nggak usah karena di dalam pasar itu kan nggak mungkin dalam Google Map itu ada pasar. Ya. Kalau pasar itu kan cuma nanti global ini Soboyono. Nah dalam mendetilnya kan skemanya nggak Belum ada. Oke. Oke. Terus masalah selanjutnya tuh, misalnya di pasarnya kan memang ada banyak pembelinya, Ah, tapi banyak juga pembeli itu kan yang bahkan nggak punya waktu atau nggak sempat gitu buat beli barang ke pasarnya. mm-mm. Nah, jadi di aplikasi kami nanti pembeli itu bisa beli produk secara online. Oh justice itu Ya. istilahnya. Nah, pernah nggak belanja online di aplikasi Tokopedia, Lazada, Shopee gitu? Pernah. Pernah. Itu saya pernah di go titik-titik lah ya. Nah, jadi kita minta dia beliin gitu barang. Itu namanya justice. Oke. Atau kita mengirim barang sesuatu, suruh kita mau cari barang sesuatu di pasar, suruh dia tinggal tentuin, kita bisa chat dia berangkat. Oke. Jadi Bapak masih terbantu dengan ada fitur belanja? Sangat membantu. Sangat Apalagi kalau ongkosnya murah ya sangat-sangat membantu. Karena oke. selama ini ongkosnya ya cukup lumayan. Oke. Oke. Fitur terakhir nih yang ada di aplikasi kami itu sama kayak aplikasi-aplikasi lain. Mhm. Jadi misalnya nanti tiap kali Bapak belanja itu, Bapak tuh bisa dapat kayak poin atau dapat reward gitu, Ya. reward ya. Jadi mungkin transaksi selanjutnya bisa lebih murah atau gimana gitu ya. Gimana tanggapan Bapak kalau ada fitur reward kayak gitu? Sebenarnya fitur reward itu bukan lebih murah dan sebagainya ya. Kemungkinan besar bisa aja dalam bentuk misalnya belanja berapa kali nanti ongkos kirimnya gratis. Bisa juga seperti itu. Oke. Kalau misalnya reward nanti di aplikasi kami itu berbentuk voucher, diskon atau gratis ongkir, kira-kira reward mana yang paling Bapak minati atau Bapak paling mau gitu? Kalau dalam penitipan belanja atau apa ya yang pasti ongkir ya. Ongkir. Nah, Oke. Jadi kesimpulannya Bapak merasa terbantu, akan merasa terbantu nggak sih dengan aplikasi kami? membantu, sangat membantu. Sangat membantu. Tinggal tergantung aplikasi yang dibuat lemotnya Pentium berapa. Kalau lemotnya Pentium 1 ya orang jenuh bukannya lambat. Oke. Jadi tergantung kecanggihan dari aplikasi Anda. Tapi pertanyaan Anda semua itu sudah terjawab sangat membantu. Sangat membantu. Oke. Sekian aja dari kami. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat pagi Bu, ingin interview buat tugas kuliah. Sebelumnya atas nama siapa? Atas nama Ibu Ujiani. Atas nama Uji Ibu Yani. Di sini sudah berjualan berapa lama? Sudah 25 tahun. Oke. Jadi kita tuh sebelumnya sudah ngamati pasar ini, pasar gitu loh, pasar tradisional. Nah, terus kita tuh kayak nemuin ada masalah gitu lah, masalah kecil doang gitu. Oh gitu ya. Nah, masalah pertama yang kita temuin tuh metode pembayaran. Metode pembayaran di pasar ini kan kebanyakan masih pakai uang tunai, Bu. Iya. Nah, jadi kami itu nanti ceritanya mau buat aplikasi. Oh, aplikasi apa itu? Aplikasi yang buat mempermudah pembeli itu buat membeli barang gitu. Oh, kayak QRIS gitu tak? Ya, mungkin bisa gitu. Nah, jadi nanti ada metode pembayaran itu. Kalau boleh tahu sebelumnya tuh ada kendala nggak sih, Bu, selama pembayaran? Nggak pernah. Belum ada masalah ya? Oke. Oke, kita masuk ke tadi yang pertama tuh tentang pembayaran. Ya. Kalau di toko Ibu tuh pembayaran yang paling sering digunakan tuh apa, Bu? Biasanya tunai, kadang pakai QRIS ada sekarang. Kan sekarang sudah canggih. QRIS juga ada ya? Juga ada tersedia. Oke. Ibu keberatan nggak kalau misalnya ada QRIS gitu? Nggak keberatan. Nggak keberatan? Gampang ya. Tambah gampang. Nggak perlu cari kembalian gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus yang kedua itu di pasar ini kan ada banyak pedagang, Bu. Ya. Nah, saya tuh mungkin sebagai orang yang jarang ke pasar tuh sering kesusahan gitu. Kalau misalnya mau cari produk apa atau mau cari ibunya sendiri itu di mana kan mungkin agak bingung gitu. Nah, Yang jarang ke pasar. ya. Nah, jadi nanti di aplikasi kami itu juga akan ada fitur denah pasar gitu. Jadi pembeli itu gampang nemuin toko ibu gitu. Ya, ya. Nah, tanggapannya gimana, Bu, kalau ada fitur kayak gitu? Ya, enak lah, lebih canggih berarti. Gampang juga buat Gampang nemuin toko juga ibu. buat nemuin tokonya. Kan sekarang ada Google Map. Ya. Jadi kalau ada fitur denah itu menurut Ibu bisa ningkatin penjualan ya, Bu? Ya. Karena lebih gampang ditemukan gitu. Oke. Terus yang ketiga itu ada di pasar nih kan mungkin pembeli itu belum ada yang bisa nampung pendapatnya gitu.
misalnya mereka beli produk, mungkin produknya mungkin kurang segar atau kayak apa gitu, Iya. kan belum ada yang nampung dapatnya gitu. Ya, kasih murah kadang sama saya. Nah, Diturunkan harganya kan gitu. Kalau Oke. namanya nggak selayaknya gitu loh. oke. Ibu pernah nggak sih pakai aplikasi lain yang bisa ngasih rating gitu, kayak ngasih nilai gitu? Kayak TF transfer bisa. Maksudnya kayak kasih nilai gitu, ibu beli produk online terus kasih nilainya gitu, bintang 1, bintang 5 gitu. Nggak pernah. Belum pernah. Iya. Nah, jadi di aplikasi kami nanti tuh akan ada fitur yang bisa ngasih nilai kayak tadi, Bu. Misalnya habis beli barang bisa ngasih nilai barangnya tuh berapa gitu, nilainya Iya. berapa. Bagaimana, Bu, tanggapannya kalau ada fitur kayak gitu? Ya nggak apa-apa, lebih aman kalau gitu. Lebih terpercaya gitu ya. Terpercaya. Oke. Selanjutnya ini kan di pasar nih ada banyak pembeli, Bu. Ya. Nah, tapi kan ada banyak juga pembeli tuh yang nggak punya waktu gitu atau nggak sempat ke pasar gitu. Iya, biasanya melalui Grab atau Gojek. Itu bisa ibu melayani gitu bisa. Iya, saya ada aplikasi Grab. Oke. GrabMart. Eh, Ini buah. Bisa gitu ya lewat Iya, GrabMart. iya. Jadi ibu sudah pernah melayani pembelian secara online. Iya, secara online. Nah, bagaimana pendapat ibu terhadap belanja online tadi itu? Ya, kadang-kadang kasih bintang 4, bintang 3. Oke. Jadi ibu setuju ya kalau ada Grab fitur belanja online tadi itu ibu Ya, setuju. setuju. Oke. Jadi ibu juga udah siap ya, sudah coba juga udah tadi Ya. belanja online Iya. tadi. Oke, sekian aja Bu dari kami. Terima Ya, kasih ya Bu atas makasih waktu ya. dan kesediaannya. Ya, sama-sama.